dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita dipilih dan dikuduskan
pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali bisa berjumpa meskipun melalui cara yang berbeda, yaitu menggunakan sosial media. Karena memang negara kita sedang menjalankan program social distancing. Kita dukung program pemerintah ini untuk di rumah saja atau di kos saja. Kalau penting saja keluar dari kos atau keluar dari rumah, dan jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan kemudian sering-sering mandi supaya virus ini tidak menyakiti kita dan juga segera bisa dipulihkan baik dunia maupun di negara Indonesia. Mari kita dukung sama-sama. Nah, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Biar kiranya Bapa, Kau memberikan kami hikmat dan menuntun kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami bisa mengubah kehidupan kami untuk menjadi lebih baik lagi ke depan Tuhan dan berdampak bagi dunia. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siapkan hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, tema hari ini adalah hidup kudus sebagai pelayan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan yang lebih dalam, mungkin ketika kita dengar kata kudus adalah topik yang kurang menarik untuk dibahas, gitu ya. Aduh, kudus ini hubungannya dosa lagi, gitu ya. Menghakimi saya lagi, menegur saya lagi, gitu ya. Tapi tahukah teman-teman bahwa kekudusan adalah syarat mutlak yang Tuhan minta untuk ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, yaitu dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, untuk itu kita perlu sama-sama belajar bagaimana supaya hidup kita bisa kudus. Kita boleh punya masa lalu yang tidak kudus, tapi kita jangan sampai kerjakan hari ini, jalani hari ini dengan cara yang tidak kudus. Masa depan tidak bisa kita genggam. Kita tidak pernah tahu besok apakah akan menjadi harinya kita atau tidak. Tetapi yang pasti hari ini adalah hari di mana Tuhan menginginkan kita untuk hidup berkenan baginya, untuk hidup untuk kemuliaan Dia. So, kerjakan yang terbaik hari ini, hiduplah kudus untuk hari ini. Nah, kita mau belajar sama-sama. Apa sih kudus itu? Apa sih artinya kudus? Supaya saya bisa melakukan kekudusan itu dalam hidup kita, supaya saya bisa
hidup dalam kekudusan itu. Nah, kita mau pelajari sama-sama. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata kados. Ya, kudus itu menggunakan kata kados yang artinya adalah dipisahkan atau terpisah. Artinya ketika Tuhan mengatakan, aku menguduskan kamu, berarti Tuhan memisahkan kita dari hal-hal yang membuat kita tidak bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat kerajaannya. Atau Tuhan memisahkan kita dari hal-hal yang jahat, atau Tuhan memisahkan kita dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Nah, untuk itu teman-teman, kita harus memahami bahwa ketika kekudusan itu artinya adalah terpisah atau memisahkan, berarti kita harus tahu bahwa diri kita adalah umat-umat pilihan Allah, anak-anak pilihan Allah yang Allah minta untuk menjadi alat kerajaannya. Allah yang kudus tidak akan pernah bisa menyatu dan melebur dengan pribadi yang tidak kudus, karena kekudusannya akan terkoyak, kekudusannya akan tercoreng ketika dia menyatu dengan ketidakkudusan. Dia tidak bisa menyangkal kekudusan itu karena Allah adalah Allah yang kudus. Ketika Allah menyampaikan kepada bangsa Israel setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berkali-kali Allah mengingatkan kepada bangsa Israel untuk hidup kudus, untuk menguduskan dirinya, karena Allah adalah Allah yang kudus dan Allah yang sudah menguduskan mereka. Nah, kita mau baca sama-sama, belajar dari bangsa Israel yang Tuhan minta untuk hidup kudus. Di dalam Imamat pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat kedua, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel. Katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Lalu kemudian di pasal yang sebelumnya, Imamat 11 ayat 45, firman Tuhan berkata begini. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus. Sebab aku ini kudus. Di dua ayat ini saja Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah yang kudus. Maka dia menuntut bangsa pilihannya, orang-orang pilihannya, anak-anak yang dikasihinya untuk juga hidup kudus, supaya hubungan Allah dengan manusia, supaya hubungan Allah dengan bangsa Israel, supaya hubungan Allah antara hubungan Allah dan saudara dan saya semua bisa berjalan dengan baik dan harmonis. Karena ketidakkudusan adalah kebencian Allah. Maka untuk itu teman-teman, ketika Allah meminta bangsa Israel untuk hidup kudus, artinya Allah meminta bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir mungkin sudah terkontaminasi dengan budaya yang ada di Mesir, dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di Mesir, dengan perilaku-perilaku yang ada di Mesir. Dan kalau kita tahu bahwa Mesir adalah negara atau sebuah kerajaan yang menganut paham politeisme, ada banyak Tuhan di sana, ada banyak berhala di sana yang mereka sembah. Dan bangsa Israel adalah bangsa yang diperbudak bertahun-tahun lamanya di sana, dari mulai tidak nyaman menjadi budak, mulai membiasakan diri menjadi budak, kemudian menjadi nyaman menjadi budak. Bahkan ketika keluar dari tanah Mesir ada banyak sungut-sungut yang dilontarkan oleh bangsa Israel. Mereka lebih memilih lebih baik jadi budak daripada ada di padang gurun bertahun-tahun ikut Tuhan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini membuat hati Allah terlukai. Maka Tuhan meminta Musa menyampaikan kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu karena Allah ini kudus. Allah ingin membangun hubungan yang baik antara manusia dengan Allah. Tapi ketidakkudusan memutuskan hubungan ini. Yang pertama adalah Allah itu kudus, maka Allah menuntut anaknya, umatnya untuk juga hidup kudus. Yang kedua, karena Allah tahu sebesar apapun perjuangan kita untuk membuat diri kita kudus, itu adalah perjuangan yang tidak akan mungkin mampu sampai kepada standarnya Tuhan tentang kekudusan. Maka Allah menganugerahkan kekudusan itu kepada mereka yang mau menyerahkan dirinya untuk disucikan dan dikuduskan. Kita baca ayatnya sebagai dasar supaya kita memahami bahwa Allah pun turut di dalam menguduskan kehidupan umat manusia. Imamat 20 ayat 7-8, firman Tuhan mengatakan demikian. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Jadi ada andil Tuhan ketika bangsa Israel, ketika kita sebagai umat manusia datang kepada Tuhan untuk menguduskan diri kita, berjuang untuk menghidupi firman dalam kehidupan kita.
untuk membuat diri kita terpisah dari respon-respon dunia, untuk membuat diri kita terpisah dari kebiasaan-kebiasaan dunia, untuk membuat diri kita terpisah dari hal-hal yang membuat kita sama dengan dunia. Ada andil Tuhan yang membantu kita menguduskan diri kita, yaitu anugerah. Yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, kita sadar sebagai manusia kita seringkali jatuh dalam dosa. Maka tidak ada kekudusan yang kekal selama kita ada di dunia. Kekudusan yang kita alami adalah kekudusan hari demi hari, detik demi detik. Setiap detik kita harus berjuang untuk tetap membuat diri kita kudus dan meminta Tuhan menuntun kita, membantu kita untuk tetap kudus. Karena tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan. Jam ini kita bisa saja kudus, belum tentu menit berikutnya kita tetap hidup kudus. Bisa jadi kita jatuh ke dalam dosa apapun itu. Ya kan? Jadi kekudusan tidak ada yang kekal selama kita hidup di dalam dunia. Kekudusan adalah perjuangan hari demi hari, perjuangan terus-menerus yang harus kita lakukan untuk kita bisa hidup berkenan dengan Allah. Oke, yang keempat, kekudusan kekal hanya akan kita dapatkan ketika kita sudah bersama-sama dengan Allah di surga nanti. Maka itu adalah kekudusan yang sesungguhnya, yang tidak lagi kita perlu perjuangkan, tapi ketika kita sudah hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kekudusan. Tetapi syarat untuk masuk surga itu adalah anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan sudah Dia berikan di kayu salib untuk membuat kita manusia yang jatuh ke dalam dosa, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, kembali mendapatkan kemuliaan Allah dan kasih karunia-Nya, dan kembali dikuduskan untuk bisa menjalin hubungan kembali dengan Dia. Nah, teman-teman, mari kita mau belajar bersama-sama. Kalau kita melihat dunia saat ini, ada banyak sekali hal-hal yang disamarkan supaya kita terlihat baik di depan semua orang, tapi sesungguhnya kita menyimpan banyak sekali kepahitan, dendam, kebusukan, motivasi jelek di dalam hati kita. Nah, seringkali kita berusaha menipu manusia lain dengan cara kita tampil oke, kita menggunakan ilmu-ilmu personality development untuk membuat orang lain bisa melihat bahwa kita adalah orang yang baik, senyum yang baik, terus kemudian kalimat yang lembut, kata-kata yang manis. Tapi teman-teman, kita tidak pernah bisa menyembunyikan ketidakkudusan kita di hadapan Tuhan. Karena kekudusan adalah tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kekudusan adalah rahasia yang kita simpan, tapi diketahui Tuhan. Orang bisa menilai kamu kudus, tapi ketika Tuhan tahu isi hatimu, kamu tidak lagi kudus di hadapan Tuhan. Karena kudus itu bicara tentang hubungan kita sama Tuhan. Dan dampaknya, hidup yang kudus, hidup yang bergumul dengan Tuhan, dampaknya adalah mempunyai pengaruh kepada dunia. Engkau bisa menjadi garam dan engkau bisa menjadi terang bagi dunia. Dimulai dari kekudusan yang tersembunyi di dalam hatimu yang kau lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan katakan dengan jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya Tuhan tahu hatimu, sedalam-dalamnya hatimu. Engkau boleh tersenyum kepada orang yang pernah menyakitimu, tapi Tuhan tahu kalau engkau masih menyimpan kepahitan di dalamnya. Engkau boleh pura-pura baik kepada orang yang selama ini mungkin mengkhianatimu atau melukaimu, tapi Tuhan tahu kalau di hatimu menyimpan dendam. Artinya kekudusan tidak ada di dalam hati. Nah, maka orang yang sudah dikuduskan Tuhan atau orang yang dipisahkan dari kebiasaan-kebiasaan dunia, maka respon dia terhadap masalah yang dia hadapi, respon dia terhadap hal-hal yang terjadi dalam hidupnya sudah berbeda dari kebiasaan-kebiasaan dunia. Ketika dunia menyelesaikan masalah dengan amarah, kita menyelesaikan masalah dengan kasih. Ketika dunia menyelesaikan permusuhan dengan balas dendam, tetapi kita menyelesaikan kesakitan dengan pengampunan. Ketika dunia mempunyai motivasi jelek dalam setiap tindakan, kita selalu punya hati yang tulus untuk melakukan setiap tindakan. Dan kekudusan itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Manusia hanya menerima dampaknya, manusia hanya menerima pengaruhnya, tetapi dia tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi di dalam diri kita. Hanya Tuhan yang mengerti. Nah, maka teman-teman, sebagai pelayan Tuhan, wajib kita untuk hidup kudus, karena yang kita lakukan untuk mereka tidaklah hanya berupa tindakan, tetapi ada satu kuasa yang kita transfer kepada mereka melalui hati kita. Kehidupan kita akan terpancar keluar karena di hati kita ada isi yang memancarkan cahaya dan memberikan dampak.
Engkau bisa menipu manusia lain, tetapi kau tidak akan pernah bisa menipu Tuhan. Kau bisa menyembunyikan kepahitanmu, dendammu, tapi kau tidak pernah bisa menyembunyikannya dari Tuhan. Nah, maka teman-teman, hidup kudus di hadapan Tuhan adalah syarat mutlak untuk kau bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Hari demi hari kita akan berjuang melakukan firman. Karena dari firman itulah kekudusan itu ada. Karena dari firman yang kita lakukan meskipun harus berlinang air mata, harus mengalami kesakitan, kepahitan, luka, hancur, terpuruk karena kita melakukan firman itu. Tapi saat kita melakukan firman, meskipun itu hal-hal sepele, tetapi Tuhan hadir saat engkau mengerjakan. Tetapi Tuhan meninggalkanmu ketika engkau tidak mau melakukan firman-Nya. Karena Tuhan tahu kau tidak pernah mengasihinya, kau hanya mengasihi dirimu sendiri. Nah teman-teman, hidup kudus menjadi pelayan Tuhan, bukan pilihan. Hidup kudus sebagai pelayan Tuhan adalah sebuah komitmen dan pergumulan. Karena ketika kau hanya memilih menjadi pelayan Tuhan, ketika kau hanya memilih untuk hidup kudus saja, kau akan menjadi orang eksklusif. Mungkin kau akan menjadi orang ekstrim. Karena hidup kudus sebenarnya bukan mengeksklusifkan diri untuk terpisah dari dunia dan kau tidak bergaul dengan dunia. Tapi hidup kudus adalah engkau membuat hatimu tidak terkontaminasi dengan kebiasaan dunia, tapi kau tetap bergaul dengan dunia apa adanya. Tapi kau tidak mudah terpengaruh oleh mereka karena kekudusan ada di dalam hatimu. Mereka boleh melakukan hal-hal yang jelek di dunia, tetapi kau tidak akan pernah terpengaruh. Nah, teman-teman, lalu kemudian bagaimana kita harus menjalankan kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, menjalankan kehidupan kudus kita, menjadikan hidup kita kudus sebagai pelayan Tuhan. Tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan selain yang pertama adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena kedekatan kita dengan Tuhan memberikan kita kekuatan. Yang kedua, tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan selain kita terus mendalami firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Karena kita tahu isi hati Tuhan ada di sana. Yang Tuhan ingin kita lakukan ada di situ. Maka semakin banyak kita membaca firman Tuhan, semakin kita tahu isi hati Tuhan. Tidak hanya kita membaca, mempelajarinya, mengerti sejarahnya, tetapi kita memasukkannya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yaitu kita melakukan firman Tuhan hari demi hari, supaya kehidupan kita kudus. Karena kekudusan adalah kehormatan kita di hadapan Tuhan. Manusia mungkin boleh menjelekkan kita, tapi karena kekudusan itu ada dalam hati kita, tidak ada niat dalam hati kita untuk membalas dendam terhadap apa yang dia lakukan. Justru kita berdoa bagi dia semoga Tuhan memulihkan hatinya, Tuhan memulihkan hidupnya, dan Tuhan memberikan dia kasih untuk dia bisa memiliki pertobatan. Kekudusan membuat kita mengeksklusifkan hati kita untuk tidak mengizinkan kebiasaan-kebiasaan buruk masuk dengan begitu cepat. Nah teman-teman, di dalam Korintus, 1 Korintus 6 ayat 11, firman Tuhan berkata demikian. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Ayat sebelumnya itu membicarakan tentang kebiasaan-kebiasaan buruk. Gitu ya. Dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu. Ada satu tindakan yang kita lakukan, yaitu memberikan diri kita untuk disucikan atau dikuduskan oleh Allah. Kamu telah dikuduskan, kata firman Tuhan. Loh, kapan dikuduskan ya Tuhan? Saat Yesus mati di kayu salib. Dia telah menguduskan engkau dari dosa. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Dan di dalam Kolose 3 ayat 12-17 ini adalah ayat yang sangat menarik sekali yang bisa kita baca bersama-sama. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan buka kitab kita. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Kalau kita melihat ayat ini, kita ingat Galatia 5 ayat 22. Apa itu? Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, dan sampai dengan pengendalian diri. Nah teman-teman, ketika hidup kita dikuduskan, tidak cukup sampai dengan kita dipisahkan. Tapi ada satu tindakan nyata yang kita lakukan kepada mereka akibat dari kekudusan yang kita perjuangkan dan yang kita lakukan, yaitu buah roh. Seringkali orang berusaha untuk mengambil jalan pintas, hanya mau melakukan buah rohnya saja, tapi tidak mau hidup kudus. Bisakah? Terlihat bisa, tapi sesungguhnya dia lakukan hanyalah tindakan-tindakan yang orang-orang tidak beriman pun bisa lakukan. Ketika dia melihat kasih, oh kasih itu memberi. Ya, dia hanya memberi kepada yang mengasihi dia. Dia hanya memberi kepada mereka yang tidak menyakiti dia. Tapi dia tidak mampu mengampuni orang yang menyakiti dia. Apakah dia melakukan kasih? No. Dia terlihat melakukan buah roh, tetapi kekudusan tidak ada di dalam hatinya. Karena dendam masih ada di dalamnya, kesakitan masih dia simpan, kepahitan masih dia simpan. Dia cuma menunggu kapan bom waktu ini meledak. Saat orang yang dia sakiti mendapatkan masalah dan musibah, kesempatan bagi dia untuk mengatakan, wah, karma itu ada. Teman-teman, seringkali kita mau ngambil jalan pintas. Sukacita di dalam buah roh seringkali kita gambarkannya tertawa, bersenang-senang, padahal kita tahu di dalam hati kita kehilangan pengharapan. Luka hanya karena gengsi, kita takut untuk mengakui bahwa kita terluka dan kita mau dipulihkan. Sukacita dan tertawa adalah dua hal yang berbeda. Sukacita itu muncul dari dalam dan keluar dalam bentuk yang tidak hanya sekedar tertawa. Masalah boleh begitu berat, tapi kau tetap percaya di dalam dirimu bahwa ada penghiburan. Kau tetap bisa melakukan aktivitasmu dengan baik, sekalipun secara manusiawi kau lemah. Kau bisa menunjukkan kebaikan dengan cara tersenyum. Oh iya, tetapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu, kau simpan motivasi jelek dan segala macam. Nah, dua hal ini berjalan berdampingan. Kekudusan yang kau jaga akan menghasilkan buah roh yang kau lakukan bukan karena keterpaksaan, tetapi yang kau lakukan karena kebiasaan, yang kau lakukan karena itu menjadi lifestyle dalam kehidupan kita. Nah, sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama berjuang untuk kekudusan kita. Lupakan masa lalu yang pernah kita lakukan dengan ketidakkudusan. Perbaiki hari ini dengan menjalankan firman Tuhan dan menjaga kekudusan. Supaya esok hari jika kesempatan itu ada, jika Tuhan mengizinkan esok hari adalah menjadi milik kita, kita punya kesempatan untuk melakukan hal yang sama di kemudian hari. Makin hari makin bertumbuh, makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, makin banyak jiwa-jiwa yang bertumbuh karena berjumpa dengan kita. Mari teman-teman, jaga hati kita, jaga pikiran kita, supaya hidup kudus ini menjadi lifestyle. So, engkau dan aku sama-sama berjuang untuk hidup kudus. Tidak ada di antara kita yang kudus duluan. Kita sama-sama berjuang. Karena bisa jadi 1 menit ini aku bisa kudus, 1 menit kemudian aku bisa jatuh ke dalam dosa. Begitu juga kalian. Kita tetap butuh Tuhan, butuh pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga renungan hari ini bisa memberkati saudara semua dan bisa menguatkan saudara semua dan bisa mengubahkan kita. Mari kita berdoa untuk menutup renungan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sederhana ini. Biarlah kiranya Bapa, dampaknya kami rasakan adalah dampak yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan kehidupan kudus kami, kehidupan yang berdampak bagi dunia ini. Kami mau Tuhan menguduskan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Engkau. Biarlah kiranya Bapa, Kau mau menuntun kami, mengingatkan kami terus menerus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk dipulihkan
Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Imaners, persekutuan doa kita sudah selesai. Yuk kita lihat pengumuman di minggu ini. Doa sore online akan dilaksanakan hari Rabu 6 Mei 2020, tempatnya di rumah masing-masing jam 5 sore. Pantengin terus IG PMK Immanuel. Persekutuan doa online akan dilaksanakan minggu depan hari Jumat 8 Mei 2020, tempatnya di rumah masing-masing. Pantengin terus YouTube dan IG PMK Immanuel, jamnya jam 11 pagi. Immanuel Mission 2020 Open Donation diperpanjang sampai tanggal 2 Mei untuk kakak, abang, dan teman-teman yang ingin mendonasikan boleh hubungi link di bawah ini ya. Untuk teman-teman yang ingin mengaspirasikan perihal persekutuan doa online, boleh klik link di bawah ini ya. Selamat ujian Sempro untuk Bagyos, semangat untuk tahap selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun juga untuk kakak, abang, dan teman yang bertambah usianya minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Jumat Imaners, Shalom.